Salam sejahtera bagi kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman kehidupan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman kehidupan yang kami dengar menuntun kami untuk hidup di dalam pengharapan dan tanggung jawab. Dan Tuhan Yesus Kristus menolong kami dan Roh Kudus-Mu menghidupi kami. Amin. Firman kehidupan bagi kita tertulis dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup berdasarkan iman, bukan berdasarkan apa yang kelihatan. Demikian firman Tuhan. Amanginang, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Banyak orang bertanya, apa yang membedakan orang melihat dengan tidak melihat? Suatu hari ada seorang bapak, kita sebut saja namanya Merwal. Dia ini terkenal keras kepala. Suatu malam lampu mati total, gelap gulita. Istrinya bilang, "Amang bawa senter ini, gelap kali di luar sana." Dengan sombongnya, Amang Merwal menjawab, "Boro nih raja ini, tidak perlu senter lah. Mata Batak ini punya radar alami. Sapi di depan kegelapan pun bisa kulihat." Dia pun berjalan keluar dengan dada yang membusung. Dia mengandalkan matanya yang katanya tajam itu. Baru 5 langkah, tiba-tiba prak. Dia menabrak sesuatu yang keras sampai terjatuh. Istrinya berlari keluar dan membawa lilin. Dan apa yang terlihat? Terpampanglah pemandangan yang luar biasa. Amang Merwal bukan menabrak tiang, bukan menabrak sapi atau lembu, tapi ia menabrak mertuanya sendiri yang kebetulan baru datang dan di depan pintu. Kita mungkin tertawa melihat kejadian tadi. Dia begitu yakin dengan matanya yang terbatas, sampai dia gagal melihat orang yang paling dia hormati di kegelapan. Seringkali kita pun mengalami situasi itu. Kita merasa kita melihat masa depan, kita mampu merancang, kita merasa tahu apa yang terbaik, lalu kita berjalan hanya mengandalkan apa yang dilihat oleh mata. Padahal mata jasmani sering tertipu dan membuat kita menabrak realitas yang menyakitkan. Hidup karena percaya bukan karena melihat. Firman Tuhan hari ini dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, di mana saat itu terjadi sebuah tekanan, penderitaan, dan permasalahan ketidakpastian tentang keselamatan. Di tengah situasi yang kelihatan tidak ada kepastian, suram, Paulus memberikan sebuah fondasi iman dengan sangat sederhana tapi radikal. Firman Tuhan katakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Kita tahu percaya itu tidak melulu berbicara melihat. Dalam bahasa aslinya dikatakan hidup itu peripateo, yang artinya berjalan atau melangkah dalam kehidupan sehari-hari. Paulus sedang bicara soal bagaimana kaki kita melangkah setiap pagi saat bangun tidur dan saat beraktivitas. Bukan karena melihat. Percaya artinya dihidupi. Mata fisik hanya bisa melihat apa yang ada di depan, tetapi mata rohani kita, mata iman kita mampu melihat kejadian di balik penderitaan sekalipun. Dokter selalu bilang, kalau mata kronis atau ketika sakit kronis, mata bilang tidak ada harapan. Kalau di Jakarta ada macet atau karir mendadak, mata bilang kita gagal. Ketika kita melihat hanya mengikat kehidupan situasi ini, disitulah kondisi kita cara melihat hari-hari. Hari ini kita diingatkan karena percaya, karena iman. Iman, percaya bukan berarti menutup mata lalu buta dan nekat. Iman adalah membuka mata rohani kita untuk melihat Allah yang memegang kita dan membawa kita ke hari esok yang penuh harapan. Iman tidak mengubah situasi dalam sekejap, tapi iman mengubah cara kita melihat situasi yang tidak ada harapan menjadi berpengharapan. Berjalan karena percaya berarti saya tidak tahu bagaimana hari esok. Saya tidak tahu bagaimana anak-anak kelak, bagaimana keluarga ini kelak.
Tapi yang saya tahu, siapa yang memegang saya sampai hari esok. Di akhir, kita belajar tentang ujian iman. Di mana seorang sintua di sebuah gereja, kita sebut saja Mang Sintua Merwald, beliau ini pengkhotbah soal iman, dia luar biasa. Iman itu harus memindahkan gunung katanya. Suatu hari, Amang Sintua itu naik angkot di Jakarta. Tiba-tiba rem angkotnya blong. Di jalanan menurun daerah berbukit, semua penumpang menjerit histeris. Sopir penuh angkot itu bilang, "Bah, blong remnya, mari kita berdoa." Amang Sintua yang bernama Merwald tadi langsung ambil posisi. Dia menutup matanya dan berdoa dengan suara keras. Dia katakan, "Oh Tuhan, kami percaya pada kuasa-Mu. Pegang kemudi ini, selamatkan kami. Kami berserah penuh kepadamu. Tidak takut kami." Doanya begitu berapi-api sampai penumpang lain begitu merasa tenang. Begitu angkotnya berhasil berhenti, karena menabrak tumpukan ban bekas, semua orang bersyukur. Tetapi ketika mereka melihat Amang Sintua itu ternyata pingsan dengan celana yang sudah ngompol gitu ya. Di sini letak bagaimana kita belajar di dalam kedalaman hidup kita yang seringkali mulut dan teologi begitu hebat untuk memberikan rasa aman dengan suatu hal yang berbeda. Bisa kita berkhotbah dengan iman kepada orang lain, namun rem kehidupan. Ketika rem blong, saat krisis melanda, kerapuhan kita diuji, Tuhan tidak marah kepada Amang Sintua yang ketakutan sampai ngompol tadi. Karena Tuhan tahu kita ini adalah terbatas, kita rapuh. Namun yang terpenting di tengah ketakutan ada yang luar biasa. Dia tetap memilih untuk menutup mata dan berseru kepada Tuhan. Bukan keluar dari angkot tadi. Memang inang yang dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini meruntuhkan ego kita. Kita sering melihat dan respon yang kita ambil adalah melompat. Melompat dari keluarga yang sedang broken, gitu. Melompat dari perusahaan yang sedang goyang. Bahkan melompat dari kehidupan pertemanan. Melompat dari komunitas persekutuan yang dianggap tidak menghasilkan apa-apa. Firman Tuhan hari ini katakan, dunia boleh menyetir pergumulanmu, tapi jangan biarkan dia mengambil keputusanmu. Biarlah kita melihat dan kita percaya di hadapan Tuhan kita membutuhkan Tuhan. Banyak pergumulan di era digital yang membuat kita khawatir setiap hari. Seorang pernah bilang kepada saya, "Amang, tiap hari kita disuguhkan berita yang menakutkan. Di mana TV, berita, TikTok, di YouTube, dimanapun, kita dipaparkan tentang Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja. Bahkan komunitas keluarga yang tidak baik-baik saja. Termasuk seseorang yang tidak merasa tenang. Kita diajak untuk takut. Tapi firman Tuhan hari ini, jangan hanya lihat dengan mata, jangan lihat hanya dengan kemampuanmu menganalisis, jangan hanya melihat dengan fakta, data, tapi berikan tempat bagi firman Tuhan dan mengatakan, Tuhan tolong kami, Tuhan bantu kami, dan membawa kita ke hari esok yang penuh harapan. Kita boleh akhiri firman Tuhan ini dengan tarik napas dalam-dalam. Ingatlah, mata kita boleh terbatas, tetapi katakan dalam dirimu, aku berjalan karena percaya, bukan karena melihat saja. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Biarlah Roh Kudus menuntun kami untuk percaya. Dikala dunia dan di sekeliling kami memberikan rasa takut, kami melihat banyak hal yang membuat kami begitu khawatir. Dan firman Tuhan mengajak kami untuk berserah kepada kedaulatan Allah. Dikala sakit membuat kami takut. Dikala kehidupan perekonomian membuat kami khawatir. Dikala kehidupan lingkungan kami membuat kami was-was. Dikala kehidupan keluarga
yang juga sedang tidak baik-baik saja. Ajarlah kami tidak melompat hanya untuk menyelamatkan diri, tapi memberi diri untuk diselamatkan oleh Tuhan dan dipulihkan oleh Tuhan. Terpujilah Kristus yang menolong kami hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Kasih anugerah Kristus Yesus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan kuasa Roh Kudus menyertaimu senantiasa. Amin.